Salam BUMDes sukses, ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang apa itu kas kecil, atau kalau di lampiran pedoman pelaporan keuangan BUMDes itu di Kemendesa itu disebutkan ada petty cash. Nah, itu ada kas kecil operasional gampangannya gitu ya. Nah, ini kita akan membahas tentang apa itu kas kecil. Nah, di sini kita ilustrasikan saja, kita punya modal yaitu 100 juta. Punya hutang 50 juta. Nah, berarti kita modalnya adalah 150 juta ya. Nah, kemudian cicilan hutang itu 1 juta per bulan. Nah, ini tentunya akan menjadi beban rutin kita bulanan ya, kewajiban ya. Kewajiban rutin bulanan yang ini menjadi pengeluaran rutin kita. Pengeluaran itu kan bisa menjadi aset dan bisa menjadi beban. Nah, ini pengeluaran kewajiban. Salah satunya adalah bayar utang. Nah, kemudian ada juga nih kita catat lagi beban-beban rutinnya yang tiap bulan rutin kita keluarkan gitu ya. Nah, ini misalnya kita contohkan kita rutin mengeluarkan gaji. Kita membayar gaji misalnya 2 juta per bulan. Kemudian bayar listrik perkiraan 250.000 lah, kurang naik turunnya segitu. Kemudian bayar internet misalnya ada 100.000. Kemudian ada pemakaian air, PAM misalnya, ya kurang lebih 50.000. Terus ada transport 500.000. Nah, ini ada cicilan utang 1 juta. Kemudian kita cadangkan uang untuk kebutuhan operasional dadaan misalnya gitu ya, dalam 1 bulan itu. Nah, ini kita punya pengeluaran rutin tiap bulan sekiranya 4.400.000. Nah, agar kita tidak kelabaan, kita siapkan tempat khusus. Misalnya kalau ibu-ibu itu biasanya apa? Misalnya dapat gaji dari bapaknya, kemudian disisihkan yang ini uang untuk sekolah, yang ini uang untuk belanja, yang ini uang untuk misalnya tabungan gitu ya. Nah, dikasih tempat sendiri-sendiri. Nah, kas kecil itu juga sama, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita menyisihkan uang untuk persiapan pengeluaran bulanan. Nah, ini kita perkirakan kita punya pengeluaran bulanan 4.400.000. Nah, nanti kita sisihkan saja ya dilebih lah ya 5 juta gitu misalnya. Untuk kebutuhan ini. Nanti caranya bagaimana kita contohkan. Nah, kemudian kita ada pendapatan dalam 1 bulan cuman 2.750.000. Nah, misalnya ini awal-awal gitu ya. Jadi kita cuman punya pendapatan 2.750.000, tentunya untuk mengcover pengeluaran ini ya nggak cukup gitu ya. Tentunya kita harus mengeluarkan uang cadangan, uang yang kita sisihkan tadi. Nah, nanti tentunya seiring waktu pendapatannya harus bisa mengcover ini. Kalau pendapatannya tidak bisa menutupi pengeluarannya ini ya kita rugi gitu ya. Nah, jadi nanti pendapatannya paling tidak ya 5 juta per bulan untuk menutupi ini. Nah, ini belum termasuk beban penyusutan gitu ya. Kalau beban penyusutan kan kita tidak memerlukan kas karena dia menjadi beban memotong nilai inventarisnya. Nah, nanti kita bahas tersendiri itu ya. Nah, setelah kita punya pendapatan, tentunya kemudian ada pengeluaran. Agar mendapatkan pendapatan ini kita akan butuh pengeluaran dalam 1 bulan. Nah, kita punya pengeluaran rutin tadi itu. Pengeluarannya ternyata cuma gaji 2 juta, listriknya nggak sampai 250, cuma 200. Kemudian cicilan hutangnya cuma 1 juta. Nah, kita nyicil hutang 1 juta. Kemudian ada internet, biaya internet, PAM-nya cuma pemakaian 45.000. Dan transport ternyata lebih ya, transportnya diperkirakan 500 kok jadi 700. Nah, kita punya pengeluaran 4.045.000. Nah, ini nanti bagaimana prosesnya ya. Oke, kita contohkan saja dalam aplikasinya biar lebih mudah dipahami. Jadi intinya kita menyisihkan uang dulu untuk kebutuhan rutin bulanan gitu ya. Nah, pertama kita contohkan di halaman jasa saja ya. Kita contohkan di salah satu halamannya, kita contohkan di halaman jasa. Pertama kita terima modal 100 juta. Nah, itu tentunya adalah uang masuk ya. Nah, di kas masuk, klik tambah, tanggalnya tanggal berapa. Kemudian masuknya kemana? Misalnya masuknya ke kas di rekening di bank.
Nah, kemudian klik tambah, ini adalah sebagai modal BUMDes. Modal BUMDes, ini adalah penyertaan modal desa. Jumlahnya misalnya jumlahnya 100 juta itu ya. 100 juta. 100 juta, kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, kita punya modal yang ada di bank, nilainya 100 juta. Nah, ini ada uang yang ada di kas di rekening bank 100 juta sebagai apa? Sebagai modal BUMDes diperoleh dari penyertaan modal desa. Kemudian punya utang nih. Nah, punya utang masuknya ke kas di bank juga tentunya ya, diterima di bank misalnya. Nah, itu kita tentunya kas masuk lagi. Kemudian klik tambah, tanggal berapa kita terima utangnya. Nah, dimasukkan di mana? Di kas di bank. Kemudian ini klik tambah. Nah, di sini sebagai apa? Nah, ini di sini ini di kas debitnya ini tidak sama dengan nomor akun di sini. Kadang ada yang banyak rekan-rekan yang pakai itu sini sama. Jadi sini di bank, sini juga di bank. Terangannya modal, salah ya gitu ya. Itu tidak membentuk jurnal nantinya. Itu tetap diam di situ, tidak dua arah. Jadi debitnya kemana? Masuknya kemana? Masuknya ke kas yang ada di bank sebagai apa? Nah, ini karena kita terima utang ya kita tulis di utang. Nah, kelompok utang, utang bank misalnya. Ini pinjaman modal ke bank misalnya. Pinjaman modal ke bank nilainya 50 juta. Nah, ini kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, kita punya uang di rekening di bank ada 150 juta. Nah, 150 juta ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari hutang bank 50 juta dan modal BUMDes dari penyertaan desa 100 juta gitu ya. Jadi ini yang kita terima dari desa 100 juta, yang ini kita terima dari utang. Kedua-duanya masuk di kas di rekening di bank. Tercatatnya sekarang kita memiliki total pasifa 150 juta. Nah, aset kita gitu ya. Jadi total modalnya 100 juta, utangnya 50 juta, kewajibannya 50 juta. Nah, kemudian kita mau menyisihkan uang untuk kebutuhan rutin di kas kecil ya. Kita bikinkan akun kas kecil operasional ini nanti. Jadi kita keluarkan uangnya dari bank, ditaruh di kas kecil operasional ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan kas keluar. Nah, kita keluarkan uangnya dari bank ini. Klik tambah ya, setelah menu kas keluar klik tambah. Kemudian tanggal berapa kita ngambilnya, nyisihkan itu. Diambil dari mana? Diambil dari kas yang ada di bank. Kemudian ini klik tambah. Nah, itu dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke kas kecil operasional. Nah, misalnya kita tarik tunai untuk persediaan operasional misalnya ya. Ngambilnya berapa? Ini kan kita perkirakan adalah 4.400.000 gitu perkiranya. Ambil aja sekira 5 juta lah dilebihi. Nah, ini ya. Kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca lagi. Nah, uang yang ada di bank tinggal 145, yang 5 juta kita sisihkan di sini, kita sisihkan di kas kecil operasional gitu ya. Nanti untuk membiayai kebutuhan kita. Nah, kemudian apa saja itu ya, ini di sini nih. Perkiraannya seperti ini, kita catatnya, terus kemudian kita ngambil uangnya dulu. Kita nyisihkan 5 juta. Kemudian kita punya pendapatan nih. Kita punya pendapatan yaitu tentunya kas masuk ya, pendapatan uangnya akan masuk. Klik tambah, tanggal berapa, terus kemudian masuknya kemana? Masuknya ke kas unit jasa misalnya. Kemudian klik tambah, didapat dari mana? Dari pendapatan. Nah, dari pendapatan unit jasa, misalnya terima pendapatan apa gitu ya. Nilainya 2.750.000. Ini ya, kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca.
Nah, kita punya uang kas di unit jasa 2.750.000. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari pendapatan. Pendapatan akan tercatat di laba berjalan. Nah, ini ya. Nah, kita memiliki pendapatan 2.750.000. Nah, tapi kita punya beban sekian banyak nih. Bebannya 4.045.000. Nah, kalau kita cuma mengandalkan uang kas yang dari pendapatan ini, nggak nyisihkan ya, nggak cukup untuk bayar ini kan gitu ya. Nah, kemudian kita contohkan bagaimana kita mengeluarkan ini, pengeluarannya ini. Nah, sekarang kita ke pengeluaran bebannya yang rutin ini ya. Kita keluarkan dari mana? Kita keluarkan dari kas kecil operasional yang kita sisihkan tadi. Jadi kita punya uang 5 juta nih, santai. Kita mengeluarkan 4 juta ya tenang aja, uangnya ada gitu ya. Jadi kita nggak kelabaan. Nah, misalnya kalau di kas kita cuma 2 juta, kemudian punya pengeluaran 4 juta, kita mau nyari uang kemana ya kan gitu. Nah, jadi kita wajib menyisihkan uang dari modal kita untuk pemenuhan beban-beban rutin bulanan. Nah, salah satunya seperti ini, kita punya wadah sendiri gitu ya, punya dompet tersendiri. Nah, sekarang bagaimana pengeluarannya? Ya tinggal di kas keluar aja. Nah, kas keluar, klik tambah, tanggal berapa. Nah, kita ambilkan dari yang disediakan tadi, kita ambilkan dari ini, kas kecil operasionalnya ini. Nah, dari sini. Kemudian klik tambah. Nah, menjadi apa saja itu? Nah, gaji adalah menjadi beban. Nah, kita cari kelompok beban. Nah, ini beban gaji pengurus dan karyawan. Nah, ini misalnya bayar gaji, keterangannya gitu ya. Bayar gaji 2 juta. Nah, klik tambahkan. Kemudian apalagi ini dalam 1 bulan itu, misalnya dalam sehari kita mengeluarkannya ya nggak usah bolak-balik di kas keluar, kita langsung cukup di ini aja tambah, gitu ya. Nah, ini bayar listrik menjadi beban lagi, beban. Nah, bayar listrik adalah beban operasional lain-lain, misalnya gitu ya. Bayar listrik nilainya 200.000. Klik tambahkan, listriknya udah ya. Nah, kemudian klik tambah lagi. Menjadi apa tuh? Cicilan hutang. Kita kalau bayar utang berarti kita masukkan ke hutang gitu ya. Nah, kita bayar ke sini. Jadi uang 1 jutanya nanti akan mengurangi ini apa namanya itu? Nilai hutangnya. Nah, ini bayar cicilan hutang. Bayar cicilan hutang 1 juta. 1 juta, klik tambahkan. Kemudian apa lagi? Internet menjadi beban lagi ya, beban operasional lain-lain, misalnya biaya internet berapa? 100.000, mungkin tambahkan. Kemudian ada lagi yaitu PAM, ini beban lagi, beban operasional lain-lain, misalnya bayar PAM atau air gitu ya, 45.000. 45.000 tambahkan. Kemudian ada pengeluaran transport. Nah, beban apa, kalau kita mau dibikin rinci ya bisa aja ditulis di sini. Kita bikin akun beban listrik, beban internet, beban transport gitu ya misalnya, atau digabung juga bisa di beban operasional dan administrasi umum misalnya. Nah, ini karena kita tadi dimasukkan di beban operasional lain-lain. Nah, ini adalah transport. Nah, biaya transport lah, beli bensin, beli apa gitu ya. Pokoknya untuk kebutuhan transportasi. Nilainya 700.000. Ditambahkan. Nah, totalnya adalah 4.045.000. Kemudian kita simpan. Nah, ini ya, kita sudah keluarkan semua. Nah, kita cek di neraca sekarang. Nah, uang yang ada di kas kecil operasional kita tadi tinggal 955.000. Di uang labanya masih di sini disimpan 2.750.000. Nah, kita lihat sekarang hutang banknya karena sudah dibayar sekali, sekarang tinggal 49 juta. Nah, kita punya utang 49 juta, tinggal 49 juta ya. Nah, kita punya laba berjalan sekarang minus.
Nah, kenapa minus? Nah, karena kita memiliki beban lebih dari pendapatan. Nah, gitu ya. Nah, jadi tapi kita sudah bisa mengcover utang-utang kita, utang. Kita sudah bisa membayar beban-beban ini karena kita sudah menyisihkan uangnya tadi, gitu ya. Nah, jadi ini sekarang kas kecil kita ini tinggal 955, padahal nanti di perkiraan per bulan punya uang 4.400.000. Nah, kita isi lagi nanti. Kita ambilkan lagi uangnya dari bank lagi misalnya, atau dari laba dipindah ke sini, gitu juga bisa. Ya. Nah, kita lihat nih laba ruginya. Kenapa kok kita bisa rugi di situ ya? Nah, kita lihat. Nah, kita punya pendapatan hanya 2.750.000. Tapi kita memiliki beban-beban operasional lain-lain tadi, beban-beban operasional 3.045.000. Nah, bayar gaji 2 juta dan beban lain-lain 1.045.000. Kok beban utangnya nggak masuk sini? Nah, utang itu tidak tercatat menjadi beban. Utang itu mengurangi kewajiban kita itu tadi ya. Nah, ini kita punya beban-beban operasional dan beban gaji. Padahal kita cuma punya laba 2.750.000, punya beban 3.045.000. Jadi kan kurang, jadi kita minus nih. Nah, minus berarti posisi usaha kita masih merugi. Kayak gitu. Nah, di neracanya tadi kita lihat. Ini hutang kita sudah berkurang. Kita punya kerugian 295.000. Uang yang kita gunakan untuk bayar-bayar beban kita ambil dari kas kecil operasional. Kita masih punya uang di kas unit jasa 2.750.000 dari pendapatan. Kita masih punya uang di bank 145 juta. Nah, kalau di bulan berikutnya kita sisihkan lagi, kita siapkan lagi duitnya. Kalau enggak ya nanti bayarnya bingung kita ya. Kita harus sisihkan lagi. Nah, nyisihkannya sama. Kita ke kas keluar, ambil lagi uang dari bank. Nah, ini ya. Atau misalnya nggak ngambil dari bank juga bisa, kita pindahkan saja dari kas unit jasa ini. Nah, kita misalnya pindahkan 2.750.000 itu kita ambil 2 juta misalnya. Nah, ini adalah diambil atau dipindahkan untuk persediaan rutin, diambil 2 juta. Nah, klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, kita cek di neraca. Uang di unit jasanya tinggal 750.000. Di kas kecil operasional baru ada 3 juta kurang 5.000 ya, 2.955.000. Nah, karena kita punya pengeluaran 4.400.000, kita ambilkan lagi kekurangannya itu. Kita ambilkan dari bank. Nah, kita ambilkan dari bank ini misalnya 3 juta gitu ya. Nah, kita ambil kas keluar, kita ngambil lagi untuk persiapan itu. Diambil dari mana sekarang? Dari kas di rekening di bank. Ditambahkan. Nah, kemudian itu adalah ini masuknya ke kas kecil operasional lagi. Nah, ini pengambilan untuk pengeluaran rutin. Nah, misalnya ya, atau tarik untuk pengeluaran rutin. Ini diambil berapa? 3 juta lah misalnya gitu ya. Ditambahkan. Kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kalau kita lihat di neraca lagi. Nah, persediaan kas kecil untuk operasional kita sekarang naik nih 5.955. Uang tunai dipegang dari unit jasa 750. Uang di banknya berkurang lagi 145. Nah, nanti kita kalau untuk pengeluaran rutin berikutnya kita sudah nggak bingung, kita sudah pegang uangnya dari penyisihan, dari disisihkan tadi ya, agar kita tidak kelabaan nanti bayar pengeluaran rutin itu. Jadi disisihkan dari mana? Bisa diambilkan dari pendapatan, di kas utamanya, bisa diambilkan dari kas di bank. Jadi kita nggak bingungi nanti kalau kita harus bayar-bayar dalam 1 bulannya. Pengertian dari kas kecil operasional atau yang sering disebut dengan petty cash, di mana nanti kita juga bisa memperkirakan arus kas kita. Jadi kita harus punya uang segini nih dalam 1 bulan, gitu ya. Kalau kurang dari ini ya kita bingungi nanti, karena kita punya pengeluaran minimal, kita punya pengeluaran rutin sekitar berapa ya, sekitar 4 jutaan, 4.400.000 atau sampai 5 juta. Kalau di kas kita nggak ada uang segitu ya kita bingung nanti waktu membayarnya kalau nggak ada pendapatan ya. Jadi
minimal kita punya pendapatan lebih dari pengeluaran kita ini. Dari pengeluaran kita tiap bulan ini ada 4.400.000, berarti kita harus punya pendapatan di atas ini. Oke, gitu ya. Oke, demikian ya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.